banyak refleksi lah, banyak refleksi akan kehidupan dan semuanya. Ya alhamdulillah, mungkin salah satu refleksi yang saya sadari selama 29 tahun ini, Allah sudah banyak sekali memberikan rezeki, dan saya rasa hal-hal yang berbau dunia entertainment, yang berbau dengan duniawi, sudah cukuplah beberapa tahun kebelakangan ini kan diberikan rezeki gitu. Apalagi sekarang harus kita pahami juga, saya udah bukan menjadi aktor atau entertainer lagi, tapi fokus utama adalah menjadi pejabat publik, menjadi anggota dewan, dan itu pun juga saya betul-betul menjaga amanah dari masyarakat yang memilih saya, bukan hanya sekedar lip service ataupun hanya status, bukan hanya kedudukan, tapi segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya perjuangkan itu harus juga mencerminkan anggota dewan yang sesungguhnya gitu. Apalagi kita melihat sekarang kan situasi lagi sensitif. Sebelum saya menjadi anggota dewan, saya menjadi entertainer. Pasti tidak lepas kalau public figure itu kan dengan liputan. Tapi saya rasa saat-saat ini sensitif sekali dan riskan sekali adanya penggiringan opini ataupun adanya gorengan-gorengan yang misinformasi, distorsi informasi ini lagi banyak sekali gitu. Jadi lebih baik menghindari ini juga penyakit ain karena terlalu banyak dilihat atau apa segala macam. Saya kepinginnya lebih mereda dulu gitu. Makanya kan beberapa minggu ini juga nggak aktif di medsos, tapi bukan berarti tidak aktif dalam pekerjaan juga gitu. Semua rapat-rapat, semua program pemerintah untuk dapil, semua tetap berjalan dan disalurkan. Bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi malah saya semakin kesini semakin sadar bahwa dunia ini kalau dikejar nggak akan ada habisnya gitu. Manusia kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan pujian dari manusia juga nggak akan ada pernah habisnya. Tapi kita betul-betul di dunia ini hanyalah singgah sana sebentar untuk bekal kita di akhirat nanti, yang insya Allah saya ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan pahala untuk saya dan juga keluarga saya yang sudah mendidik saya dan menjadikan saya orang seperti saat ini. Kan sekarang menjadi pejabat publik ada dua ranah ya, ada public issue sama personal issue ya. Di dalam kehidupan publik saya, dalam kinerja dan karir saya yang pasti berharap semoga bisa menjaga amanah ini selama 4 tahun ke depan, karena betul-betul amanah itu bukan hanya soal rezeki tapi juga hisapan gitu. Dengan posisi sekarang akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Jadi itu yang saya harapkan, semoga bisa tetap istiqomah, bisa tetap amanah, fatonah seperti doa kedua orang tua saya. Itu mungkin doa saya untuk kehidupan pekerjaan saya. Nah, itu bukan berarti kita ingin memperlihatkan, mengekspos, tapi ini lebih kepada memang ya mungkin memberikan satu pandangan, gambaran gitu loh, bahwa inilah yang kami lakukan, yang Vero lakukan untuk masyarakat. Yang mungkin banyak juga yang nggak tahu, yang sudah dia lakukan juga banyak gitu loh. Dari dulu saya mengikuti, mulai dari turun dia ke dapil sampai 750 titik gitu, sampai malam hari dari pagi itu dia lakukan. Mungkin itu tidak terekspos, tapi itulah yang dia lakukan kepada masyarakat. Mungkin tidak banyak artinya, belum, karena memang apalah artinya satu untuk sekian titik dibanding sebegini luas, sebegini besar masyarakat Indonesia. Tapi insya Allah ini bisa memberikan satu semangat buat seluruh masyarakat kita juga, bahwa dengan berbagi insya Allah masyarakat kita juga semakin bisa bahagia, berbagi bahagia dengan masyarakat. Karena saya yakin bahwa yang saya lakukan itu tidak ada sepeser pun yang saya ambil yang bukan menjadi hak saya. Justru malah dengan profesi saya baru ini, saya bisa berdampak dan berguna untuk lebih banyak orang. Kalau dulu seperti yang Bapak Ivan bilang, saya hanya bisa dengan uang saya pribadi ya untuk membantu segelintir masyarakat. Sekarang sudah memang menjadi kewajiban saya bisa minta banyak program dari pemerintah, dan itu bisa saya salurkan langsung ke masyarakat di dapil saya gitu. Bayangin, maksudnya saya nggak pernah menyangka 8 bulan saya menjadi anggota DPR RI sudah ada ratusan ribu anak-anak muda yang beasiswanya saya bantu gitu untuk mereka sekolah. Bukan hanya soal itu, sekolah mereka yang sudah ambruk, pemerintah ada program revitalisasi sekolah. Kalau dulu mungkin ada banyak yang motong-motong gitu, iya misalnya kita kasih program ini tapi kita minta berapa persen. Kalau kita langsung memberikan ke mereka itu insya Allah lebih lancar gitu loh. Maksudnya itu adalah modal untuk saya dan keluarga saya untuk di akhirat nanti. Jadi itulah yang saya coba lakukan. Memang anak muda di politik, artis di politik itu selalu dipandang sebelah mata, tapi saya yakin waktu yang akan membuktikan. 8 bulan ini saya rasa saya sudah on track, sudah banyak yang saya lakukan, dan insya Allah 4 tahun ke depan masih terus dengan semangat yang sama, dengan niat yang sama, dan terus istiqomah. Memang saya rasa sudah menjadi kewajiban
untuk pejabat publik, terutama untuk semua pejabat-pejabat daerah juga, bukan hanya pejabat publik ya, bahwa harus bisa lebih berempati dan bersimpati dengan banyak masyarakat. Kalau kondisi saat ini memang banyak masyarakat yang masih kesusahan, masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, sudah memang seharusnya pejabat-pejabat ini tidak flexing. Dan saya rasa semenjak saya sudah menjadi pejabat publik ya, tolong dibedakan dulu ketika menjadi artis dan sekarang menjadi anggota dewan. Semenjak saya menjadi anggota dewan, sepertinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang saya perlihatkan ke media ataupun di media sosial saya yang berbau-bau flexing. Jadi saya rasa itu juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman artis di luar sana dan anak-anak muda di luar sana.